Halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel. Dan kali ini kita refleksi sedikit ya, tapi refleksi yang bukan pijit. Karena ini sudah bulan Oktober, saya bikin ini hari Sabtu tanggal 25 Oktober tahun 2025. Kita dalam 2 bulan lagi, mungkin hitungannya 2 bulan sih, November Desember kita akan ganti tahun. Tapi kalau lihat di tahun 2025 ini semakin mendekati akhir tahun, kalau Anda lihat cerita teman-teman Anda yang sama trader atau bukan medsos, kayak curhatan market merah tuh banyak banget ya. Bahkan beberapa orang cenderung pamerin market merah dengan caption yang udah kayak lagi nulis wasiat. Beberapa bilang ini terakhir di market dan segala macamnya. Agak disayangkan karena sebenarnya HSG kita lagi all time high gitu kan. Ya, saya pun kayak jadi pengen nanya gitu, gimana pengalaman Anda menghadapi New Blue Chips di tahun 2025 ini? New Blue Chips itu sendiri apa? Mungkin Anda udah bisa lihat dari video saya sebelumnya waktu saya kasih tahu atau ceritakan tentang New Blue Chips di mana saya hadapan sama komentar netizen di thread saya yang saya bilang komen doang, ngerti mah nggak usah gitu kan, ngomongnya sembarangan. Intinya ini itu nggak boleh cuman karena mereka tidak mengerti sesuatu. Ya saya harap sih orang-orang kayak gitu cukup di situ aja. Yang nonton di sini semoga mau mendengar gitu ya, dengan mendengar apa yang saya sampaikan mungkin mendapatkan insight baru. Nah, em, terus yang paling heboh terakhir-terakhir ini adalah narasi HSG sudah bubble bahkan dibilang crash pada tanggal 17 Oktober. Nanti kita buka grafiknya ya. Ya, saya lihat paniknya orang luar biasa karena narasinya adalah crash dan bubble. Kayak pada lupa ada ilmu cetek yang bisa dipakai cukup untuk mengukur IHSG itu sedang apa, karena sehari sebelum vlog ini saya buat, IHSG kita all time high lagi di 8.300 sekian. Ya, nanti kita akan bahas juga di grafik. Ya, dan akhirnya saya kayak pengen banget bilang ini dan akan saya sampaikan di sini. Anda dari awal tahun dan lihat banyak sekali influencer yang bilang IHSG kita sampah, busuk, dan lain-lain. Tapi di akhir tahun ini, pas IHSG lagi all time high juga mereka yang nakut-nakutin bilang udah bubble dan lain-lain. Kalau saya boleh kasih saran, Anda mestinya belajar menghargai diri Anda sendiri. Cobalah untuk stop dengerin orang-orang kayak begitu. Ya, mau sampai kapan ditipu terus dengan narasi yang sembarangan. Oh, tipu terlalu kasar, kita ganti. Nggak kompeten. Karena mengatakan crash ataupun bubble tidak ada hitungannya, cuma compare IHSG naik, BBCA turun, itu mah bukan hitungan. Nanti saya akan bukain data yang biasanya pakai sama analis untuk mengukur IHSG udah bubble atau enggak. Berhubung saya dulu pernah jadi analis, saya bisa ajarin Anda cara mengukurnya. Yang mana harapan saya next time kalau ada kejadian yang mirip seperti ini, mungkin aja tahun depan, Anda bisa ukur sendiri, jangan langsung kemakan narasi sembarangan kayak begitu. Ya, ini urusan duit soalnya. Kalau cuman gosip, enak, dengerin, lupain, beres. Kalau Anda takut-takutin crash terus cut loss terus di bottom, mau jadi apa? Dan lihat berapa banyak influencer yang awal tahun bilang IHSG jelek, akhir tahun ini mulai pamer-pamer cuan dari saham. Jadi mereka habis menelan ludah sendiri. Ya lidah nggak bertulang, dan itu hak mereka memang. Tapi yang pengikut mereka yang kasihan. Ya kadang-kadang mereka manuver balik arah, nggak pernah ngomong-ngomong juga. Tahu-tahu pamer aja, oh gue cuan dari sana, cuan dari sini. Ya pengikutnya tahu-tahu kayaknya kemarin gue suruh exit deh gitu kan. Pasti ada aja yang cerita yang ya, cerita-cerita kayak gitu dan memang ada. Kebetulan ada yang nyasar ke saya ceritanya, saya bilang ya udah nggak bingung lah ya orang-orang kayak gitu. Saya bilang ya mungkin kalau saya boleh salahin, salah Anda juga. Nah, pegang penuh omongan dia. Saya bilang namanya juga manusia, bisa balik arah kapan aja. Dan sebagaimana manusia ekonomi, di mana ada yang kelihatan lebih menjanjikan, lebih menarik, di situ dia pasti ada. Mau itu jualan kelas kayak, mau itu trading kripto, trading saham, trading forex, kalau memang momentumnya lagi ada, masuk semua pasti. Ya kayak zaman pandemi dulu trading masker ya. Kalau sekarang trading yang lagi trending apa ya? Kayaknya lagi nggak ada sih. Padel mungkin. Tapi padel juga udah mulai turun kan. Jadi dulu jadi terakhir-terakhir kan orang jualan baju padel dan lain-lain kan. Ya itu tentang tren. Di mana ada tren di situ orang rame. Udah pasti karena kecenderungan manusia itu kadang khawatir mencoba sesuatu kalau dia jalan sendiri. Makanya ketika ada tren dan rame, dia merasa teman, dia pasti ambil. Gitu ya. Nah, nanti tinggal dapat cerita doang nih, si ini cuan, si itu cuan, baru mulai masuk. Dan lagi-lagi selalu yang namanya follower itu yang didatengin terakhir cuma buat makanin sisa-sisa markup nyangkut di tinggi-tingginya. Mau sampai kapan kayak begitu? Ya, di video ini saya bukan cuma mau ngomong soal bagaimana Anda udah habis dikerjain orang. Saya berharapnya memang Anda bisa refleksi dari situ. Saya nggak perlu sebut siapa orang-orang yang melakukan itu, karena sebenarnya kan banyak ya. Saya juga kebetulan ada influencer yang saya kenal memang juga ngomong agak ngaco. IHSG berpotensi turun karena saham Bakri naik. Apa coba? Mana ada rumusnya? Oke, saham Bakri naik, energi all time high, BRMS all time high pada saat ini. Tapi itu nggak pernah ada rumusnya yang mengatakan bahwa kalau saham Bakri naik, IHSG dalam.
Kalau emang kayak gitu, ya kita lihat ya, saham energi, BRMS, terus ada apa lagi Dewa ya, Mas VKTR yang termasuk IPO-nya lagi naik, pada naiknya kenceng-kenceng, kok IHSG kita nggak turun sampai 3.000 4.000 lagi kan? Nggak sama sekali, malah ikutan all time high. Ya, itu karena bagian dari fenomena new blue chips dan kemarin tanggal 17 itu turun, yang mesti saya jelasin. Tapi memang kepanikan ini dia harus diakuin luar biasa. Dan yang saya agak kaget itu nular ke member-member saya sih. Nih, coba lihat deh. Ada dua member saya yang ngobrol sama saya soal kejadian itu. Ini yang pertama nih. Ini dari member saya yang join, saya lupa kapan. Tapi pokoknya tanggal 17 ini ya, saya ambil dari WhatsApp web, saya screenshot. Siang kok, apakah market sekarang sedang crash tuh? Crash kan yang ditanya kan? Waktu 17 Oktober memang IHSG sempat turun di bawah 8.000. Yang mana nanti kita lihat di grafik ya. Dengan portofolio merah semua tapi nggak tega mau cut loss. Mohon izin bagal pencerahannya. Di sini chat saya cuma centang satu. Berarti deliver doang nggak kebaca. Nggak deliver sama sekali ya kirim doang. Saya bilang menurut saya ini bukan crash. Cerita kedua, itu kemarin persis sehari sebelum vlog ini. Kembali kan video ini saya bikin tanggal 25 Oktober 2025. Nah, yang ini membernya cerita, TPIA sempat jebol area SL, memang saya yang rekomendasi. Tapi oke, itu karena saya bilang, market aman. Memang betul, saya banyak bilang, nothing to worry. Ya, kontrarian saya luar biasa di pas tanggal 17 itu. Dia average down sendiri, dan saya ngaku, saya lupa update. Ya, karena waktu itu saya dicariin malam-malam. Saya juga bingung sih, kenapa malam-malam nyarinya, kenapa nggak pas jam market gitu ya. Tapi saya jelasin, maksud saya memang saya nyampaikan eh, penjelasan juga kenapa waktu itu saya nggak sempat update ya, karena memang rame. Nah, yang panik itu, kalau udah lagi panik seru dah, yang nyari banyak sekali. Ya, bilang ya udah yang penting udah kembali cuan, saya congrats. Dan akhirnya member ini karena memang udah cukup lama join sama saya, ya beliau yang ngomong ya, psikologisnya yang berjuang. Tapi pengalaman sama saya kan sering kontrarian. Saya memang sering melawan arah karena memang kita ngeliat datanya tidak perlu panik atau tidak perlu acting berlebihan. Ya karena udah tahu saya seperti itu, menurut dia sekarang dia lebih berani. Di situ saya juga cerita juga kan, teman saya yang biasa berani juga ngaku kemarin dia takut pas dari IHSG jebol 8.000. Sih, bayangin. Paniknya ini hampir ke orang-orang yang tadinya bahkan saya kira tidak akan terpengaruh pun ikut terpengaruh. Ini semua chat asli ya, bukan bikinan sendiri. Saya nggak ada tujuan bikin-bikin kayak gitu, kurang kerjaan. Ya, dan sekarang kita lihat IHSG di tanggal 17 Oktober. Barulah habis itu saya akan jelasin atau ceritain aja kali ya, bagaimana sih yang biasa dipakai sama analis mau ngukur bubble ataupun crash itu terjadi atau enggak. Pertama dari sisi teknikal Anda udah bisa lihat langsung saya tandain kan udah dari ditandain dengan kotak karena saya males gambar dari awal. Jadi HSG itu pada tanggal 17 Oktober kan memang turunnya lumayan ya 2,57%, closing di 79,15. Benar-benar jebol 8.000. Tapi sadar nggak lowestnya itu 7854 cuman menutup gap yang terjadi atau terbentuk pada 12 September doang. Persis lagi ya. Highest-nya 7854. Closing-nya 7854. Lowest-nya 7854 di tanggal 17 Oktober. Di tanggal 17 itu juga saya ngomong ke member saya kan siang-siang saya bilang menurut saya ini bukan crash. Jadi itu bukti nyata. Saya bukan sekarang baru bilang bagus karena telanjur naik. No, itu benar-benar di hari itu juga saya bilang tidak crash. Ya, menurut saya kok cuma turun tutup gap itu ilmu paling cetek yang harusnya diomongin duluan sama influencer sebelum bilang market kita bahaya. Karena nggak ada bahaya-bahayanya kok cuma tutup gap. Apalagi ini gap pertama yang terdekat dan pasti kena ditutup kalau memang ada koreksi. Setelah tutup gap orang lebih tenang untuk buy on weakness. Syukur-syukur bukan buy on weakness hitungannya, buy on bottom sebelum naik lagi. Jadi bottom sebelum lanjut naik. Ya, kalau kita lihat di HSG sini gapnya banyak sebenarnya. 7854 di sini, oh ini nggak udah ketutup. Terus masih ada juga di 7.726. Tadinya, kalau IHSG turun sampai ke sini pun, saya akan bilang ini masih aman. Karena secara teknikal cuma tutup gap doang yang tidak ada masalah. Sekali lagi, tidak ada hubungan dengan crash ataupun bubble yang pecah. Apalagi bisul yang pecah. Nggak ada hubungannya sama sekali. Ya, jadi dengan kondisi seperti ini sebenarnya aman. Apalagi tanggal 17 terbukti closingnya IHSG naik. Dan itu bukan tarikan di closing. Jadi sebenarnya nggak ada ceritanya mesti khawatir ataupun disebarluaskan dengan narasi bahwa kita sudah crash. Saya juga nggak ngerti sih perhitungan para influencer crash itu apa? IHSG versus portonya mereka kah? Atau IHSG versus BBCA doang? Atau yang harusnya dilakukan oleh para ekonom, indeks saham versus ekonomi negara. Kalau bicara ekonomi negara, setahu saya belum terlalu bubble. Memang IHSG kita kan selama ini stagnan barengan sama ekonomi kita yang juga sekitaran 5%-an doang kan. Jadi
Harusnya baru mulai naik belum bisa dibilang bubble. IHSG kita all time high sebelumnya kan di 79 sekian. Coba saya ganti time frame-nya dulu ke weekly atau monthly, ya coba monthly aja deh. IHSG kita all time high sebelumnya kan di sini ya, yang tahun 2022 ya, di 7377 kayak bukan deh. Di sini tahun 2024. 7910. Ya, itu sampai tahun 2024 ekonomi negara kita juga dalam kondisi stagnan. Anda mungkin masih ingat ceritanya bagaimana pas pandemi ya, Indonesia dibilang ekonominya kokoh dan ketika selesai pandemi dianggapnya tidak mampu bertumbuh. Ya, itu yang terjadi ya Pak IHSG kita juga dari 5 tahun yang lalu. Itu gitu-gitu aja dan sebenarnya nggak dalam kondisi bubble orang sejalan sama ekonominya juga. Ya, jadi kalau secara teknikal lebih kejawab, cuma tutup gap doang. Nah, kira-kira apakah Anda termasuk yang cut loss di sini? Ya, selamat, Anda sudah berhasil takut-takutin. Ingat ya, kalau memang Anda kapok, cut loss di bottom, belajarlah untuk tutup kuping sama narasi-narasi kayak begitu. Saya ngomong ini karena prihatin sama orang-orang yang selalu dikerjain untuk cut loss di bawah. Ya, saya nggak ada maksud suruh Anda untuk benci orang lain yang ngomong sembarangan, itu urusan Anda, tapi Anda harus bisa menyayangi diri sendiri. Jangan dikasih narasi ngaco, langsung percaya, cut loss, tahu-tahu salah. Gimana juga kalau IHSG naik, itu bukti ada saham yang naik bisa menarik bobotnya, entah itu market caps atau market ya saham yang big caps atau yang mid atau small caps yang naik secara serentak, tapi pasti ada kenaikan di situ. Ya kebetulan waktu itu dalam seminggu terakhir yang naik itu perbankan ya, jadi em, Anda sebenarnya kalaupun misalnya cut loss harusnya besoknya udah ambil momentum gitu, nggak usah terlalu dikerjain sama narasi crash. Ini udah terbukti tutup gap doang dan naiknya jauh gitu. Jadi kalau misalnya Anda bilang malu kan bisa ya salah, memang bisa, tapi kemungkinan balik ke sini susah banget gitu. Apalagi HSG-nya langsung all time high dan pada 24 Oktober terjadi tradisi market kita selama ini ya, di mana bikin all time high pasti mix di hari yang sama, langsung diguyur jatuh lagi dengan minus 0,03%. Masih kondisi yang wajar karena behavior market kita emang kayak begitu-gitu aja. Nah, jadi dari sini sebenarnya udah ketahuan jelas banget market kita baik-baik aja. Tutup gap doang dan saya udah kasih lihat buktinya, saya ngomong ke klien. Ya, ke klien member sama aja lah. Ya, saya mungkin lebih seringnya sebut ke klien. Saya mau kasih lihat itu maksud saya di sini cuman mau buktiin. Saya ngomong ini bukan pas udah naik. Pas harinya lagi turun, saya juga ngomong, menurut saya itu tidak crash. Saya benar-benar tidak melihat itu sebagai crash sama sekali. Jadi saya merasa saya lebih berhak untuk ngomong di vlog ini bahwa siapapun yang percaya crash terjadi tanggal 17 Oktober dan cut loss di bottom, ya sebaiknya belajar untuk menyesal. Gitu. Sayang banget kesempatan buy malah dilewatin. Terus apa sih yang biasa saya pakai sama analis untuk melihat bubble itu sendiri? Tadi yang pertama kan saya bilang compare IHSG dengan ekonomi negara. Memang sih kalau ekonomi saya nggak bisa ngomong terlalu banyak. Saya dari dulu cuma mantan analis teknikal. Ya saya udah jelasin juga secara teknikal itu kondisi yang masih aman. Tapi ada cara lain yang pernah saya diajarin yaitu dari data ini. Ya, jadi kalau Anda buka di website idf.co.id, masuk ke data pasar statistik Anda download, itu akan dapat PDF ini. Kliknya sih download, tapi sebenarnya cuma buka new tab doang kalau Anda pakai extension di Google Chrome-nya langsung. Ya tampilannya akan sama seperti yang saya lihat ini. Dan inilah yang dilihat ya, fundamental dari HSG-nya. Saya sih nggak tahu rumusnya, tapi biasanya yang dilihat itu PBV-nya. Kalau PBV-nya masih sekitar 2 kali, 3 kali, itu nggak akan langsung dibilang sudah bubble. Memang PER akan selalu tinggi. Ya, PER IHSG itu cenderung lebih elastis dibandingkan dengan PBV-nya. Tapi kalau secara PBV masih sekitar 2 kali, ini sampai dengan 3 juga biasanya belum dibilang bubble sama sekali. Apalagi penggemar foreign flow juga pasti lihat kalau IHSG kita mulai net buy lagi berapa kali nyampe triliunan. Ya berarti kan ada keterlambatan investor asing yang entah itu disengaja atau mungkin baru notice, tapi itu menambah daya tarik market yang kita habis itu tinggal aja net buy di mana kan kita bisa tahu nih ini arah IHSG kira-kira kemana. Net buy yang terjadi pada saham-saham big caps kan mengarah pada penguatan gitu kan. Tapi kita nggak kesampingkan foreign flow-nya lah. Saya ngomong secara formal, secara umumnya aja orang bicara crash itu biasanya ngukurin ini semua. Nggak akan langsung bilang cuma gara-gara IHSG versus PBCA atau IHSG versus porto pribadi. Itu nggak mau ngadu nasib doang. Kita curhat sekaligus ngajak orang ikutan takut ya. Jadi nggak bisa sih pakai cerita-cerita kayak IHSG naik, ini saham yang lainnya turun sama dengan bubble, nggak masuk. Kalau memang trennya market lagi mengarah ke sektor tertentu yang memang non blue chip,
ya Anda harus ikutin. Namanya juga trader, pencari duit di market pasti ngikutin tren. Ngelawan arus, kalau Anda uangnya gede banget, levelan badar sih silakan. Tapi kalau cuma masih levelan investor retail, ya Anda berusaha kontrarian, gue maunya saham yang valuasinya rendah doang dan lain-lain. Tapi kalau memang tidak diminati pasar, Anda mungkin akan percaya itu memang bubble. IHSG naik karena porto Anda tidak, ya, sehingga rasanya sepertinya bubble. Tapi kalau Anda bisa tahu apa yang terjadi di pasar, tahu ngikutin alurnya dan bisa ngambil peluangnya, sebenarnya nggak akan ada ceritanya Anda merasa kayak bubble sudah terjadi dan segala macam. Itu kayaknya terlalu maksa gitu ya, cuman karena faktor nasib doang. Nah, oleh karena itu saya harap gini, bikin video ini sebenarnya mungkin kayaknya saya agak ngegas kali ya dibanding biasanya, tapi saya cuman mau Anda belajar refleksi diri. Udah mau ganti tahun, Anda juga nambah tua, Anda harusnya nambah lebih wise dalam mengambil keputusan. Setiap info, termasuk dari saya, ya itu sebenarnya berguna, tapi Anda harus sesuaikan lagi dengan apa yang Anda lakukan. Menurut Anda itu cocok Anda terapkan atau tidak, sesuai dengan kepribadian Anda lalu diikuti atau tidak, kemudian cek dengan realita apakah layak diikuti atau tidak. Itu yang menentukan keputusan berikutnya Anda akan nurutin atau enggak. Gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal, saya nggak suruh Anda untuk menyalahkan siapa-siapa. Udah terjadi ya terjadi Anda. Udah terjadi ya terjadi aja. Pada dasarnya yang memutuskan untuk mengikuti dan kemudian salah itu kan Anda. Jadi kalau misalnya ada orang boleh bilang salah ya salah diri sendiri sebenarnya. Kenapa percaya gitu aja nggak dicek lagi. Ya, tapi setiap kesalahan kan bisa menjadi kesempatan untuk introspeksi. Jadi saya harap sih kita nantinya akan menyambut tahun baru, ya tinggal 2 bulan lagi. Harapannya ya Anda yang mungkin saat ini sedang sedih lihat market atau mungkin salah satu yang lagi upload wasiat di medsos, tetap semangat, peluang masih ada. Ya, kalau IHSG bisa naik, sebenarnya Anda cuma tinggal mengubah pemilihan sahamnya aja. Nggak usah terlalu idealis. Ingat, market itu kadang-kadang maksain kita untuk following the trend aja. Anda akan ada masanya Anda harus idealis. Misalnya, maunya sesuai kondisi doang baru bisa di-buy, atau marketnya harus mendukung teori yang Anda baru pelajari, yang Anda paling kuasai. Memang ada masanya Anda harus maksa idealis, tapi ada masa di mana Anda boleh lupain itu, udah follow the trend aja. Apalagi kalau memang Anda seorang trader bisa jagain layar terus, following the trend aja. Nanti kapan ada bantingan kan cepat langsung exitnya juga kan. Jadi mana ada kesempatan, ambil. Nggak usah terlalu idealis, nanti nunggunya kelamaan. Ya, nunggu kelamaan, maksudnya nunggu cuannya kelamaan, mungkin rumus yang Anda atau ilmu yang Anda terapkan itu atau yang Anda jadikan idealisme Anda untuk membeli saham mungkin udah benar. Tapi karena faktor minat pelaku pasarnya sangat sedikit, Anda harus nunggu terlalu lama, hasilnya mood Anda dan prinsip atau pendirian Anda di market mulai berubah sendiri. Dan akhirnya muncullah orang-orang yang kemudian bilang kan, di market kok IHSG naik, porto gua enggak, atau udahlah gua nggak mau lagi di market nih terakhir dan segala macam, muncullah cerita-cerita sedih seperti itu. Sebenarnya kan nggak perlu ada. Ini cuma tentang siapa yang bisa ngikutin tren, mengambil momentum. Ya menurut saya simpel lagi nih, kalau IHSG naik harusnya jumlah saham yang naik juga banyak. Harusnya bisa tetap dapat kesempatan. Nah itu tadi yang dari chat 2 klien tadi kan yang satu bilang portonya merah semua, yang satu berani fresh down karena memang ya ditambah dia faktor karena dia kenal saya cukup lama, tahu saya kontrarian, dia berani ambil kesempatan, terbukti kan. Akhirnya jadi cuan juga ujung-ujungnya kan, walaupun tadi baru berapa persen ya, itu juga termasuk udah bukti kan. Siapa yang berani ambil kesempatan asal tahu marketnya aman, tidak ada kata kalah sebenarnya kan. Dan saya harap ke depannya Anda juga jadi yang seperti itu. Nggak cuma tahu paniknya doang atau tahu teorinya doang, tapi mengerti prakteknya. Bahkan kalau bisa lebih jago praktek daripada jago teorinya. Sekian video saya pada kesempatan kali ini. Silakan like and dislike sebagai respon Anda terhadap video ini dan kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya. See you again. Kalau gue beli saham FCA terus turun atau saham gue kena FCA ngedrop terus IHSG naik, gue boleh bilang bubble nggak sih?